Pemandangan mengerikan muncul di langit Israel usai serang Al-Aqsa. Jalur Gaza kembali membara setelah terjadi penyerangan kepada umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Kali ini giliran Israel merasakan akibat perbuatannya. Selasa malam 11 Mei 2021 waktu Indonesia, situasi di negeri Yahudi itu mendadak mencekam. Berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA Militer dan Israel, dilanda ketakutan setelah dari gelapnya langit malam Gaza bermunculan api yang melesat cepat. Api-api yang bertebangan itu merupakan roket-roket pembunuh yang baru saja ditembakkan pasukan gerakan pertahanan Islam alias Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah atau roket mengarah ke beberapa wilayah Israel Tengah dan Selatan. Pihak militer Israel atau Israel Defense Force menyatakan roket itu bukan roket biasa tapi rudal anti-tank, dan Israel menyebut seorang warganya terluka akibat serangan itu. Akibat peluru kendali anti-tank yang ditembakkan dari Gaza, seorang warga sipil Israel di kendaraan terdekat mengalami luka ringan dan dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis lebih lanjut, tulis IDF. IDF menyebut rudal terbanyak menyerang kota Ashkelon namun berhasil dihancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Selama rudal berterbangan, kota-kota mencekam, sirine tanda bahaya meraung-raung diikuti pemandangan mengerikan akibat adanya serentetan ledakan dahsyat di langit yang berasal dari benturan rudal dan rudal Iron Dome. Melakukan serangan ke Israel untuk membalas kekejaman bangsa Yahudi itu ketika menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan sholat tahajud di malam 27 Ramadan. Warga Palestina bangkit melawan Israel di Hari Yerusalem. Dendam terbalaskan. Pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu dan polisi Israel membalas dengan beberapa balasan yang tak terduga. Dalam bentrokan di luar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ketika Israel memperingati Hari Yerusalem pada Senin kemarin. Hari Yerusalem menandai peringatan pencaplokan Israel atas beberapa bagian kota dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1967 termasuk Yerusalem. Masyarakat Bulan Sabit Palestina atau Palang Merah Palestina mengatakan lebih dari 180 warga Palestina terluka dalam insiden itu. Palang Merah Palestina kemudian mengatakan jumlah orang yang terluka telah meningkat menjadi 215 dengan setidaknya dirawat di rumah sakit sebanyak 153. Seorang petugas medis Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa seorang jamaah dihabisi begitu saja. Abdullah Idris, seorang Palestina yang terjebak di dalam Masjidil Aqsa, mengatakan kompleks itu seperti medan perang. Para jamaah menderita menghirup gas air mata, katanya sambil terbatuk. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mendekati jendela masjid untuk menghirup udara segar. Tim medis masih dicegah untuk mengakses yang terluka, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam, telah menjadi titik fokus kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Bentrokan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Ketegangan sangat tinggi ketika Israel memperingati Hari Yerusalem, perayaan tahunan pencaplokan Yerusalem Timur dan Kota Tua bertembok yang merupakan rumah bagi tempat-tempat suci Muslim, Yahudi, dan Kristiani. Dalam upaya meredakan situasi, polisi Israel mengatakan mereka telah melarang kelompok-kelompok Yahudi melakukan kunjungan Hari Yerusalem ke alun-alun suci Masjid Al-Aqsa dan yang dihormati orang Yahudi sebagai situs kuil-kuil Yahudi dalam Alkitab. Polisi juga sedang mempertimbangkan apakah akan mengubah rute pawai Hari Yerusalem di mana ribuan pemuda Yahudi yang mengibarkan bendera Israel berjalan melalui gerbang Damaskus, Kota Tua, dan juga kawasan Muslim.
Sementara itu, orang-orang Palestina telah merencanakan jauh sebelumnya untuk melakukan kerusuhan hari itu di Temple Mount, kata Ophir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Benjamin. Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan ribuan petugas di jalan-jalan Yerusalem. Israel memandang semua Yerusalem sebagai ibu kotanya, termasuk bagian timur yang dianeksasi. Klaim Israel ditolak masyarakat internasional, sementara Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara yang mereka cari di tepi barat dan Gaza yang diduduki. Ketegangan juga dipicu oleh rencana penggusuran beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Jaksa Agung Israel menerima penangguhan sidang Mahkamah Agung pada hari Senin dalam kasus penggusuran di Sheikh Jarrah yang dikhawatirkan bisa memicu kekerasan yang meluas. Pengadilan yang lebih rendah telah mendukung klaim pemukiman. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyatakan keprihatinan serius tentang situasi di Yerusalem, termasuk potensi penggusuran dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Israel pada hari Minggu kemarin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinannya pada hari Minggu atas situasi tersebut. Warga Palestina di jalur Gaza yang mengutuk tindakan Israel di Yerusalem menembakkan setidaknya 3 roket ke Israel pada hari Senin kemarin, setelah meluncurkan 4 proyektil sehari sebelumnya, kata militer Israel. Sementara itu, warga Palestina digusur dari Yerusalem, jalur Gaza luncurkan 3 roket serang Israel. Milisi di jalur Gaza menembakkan 3 roket menuju wilayah selatan Israel pada Senin 10 Mei 2021 pagi waktu setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melaporkan peluncuran roket tersebut memicu sirene kota Sderot dan wilayah di sekitarnya berbunyi. Serangan itu terjadi pada Minggu sekitar pukul 6.20 pagi waktu setempat. Waktu yang tidak biasa untuk peluncuran roket semacam itu dari jalur Gaza yang mengejutkan Israel, yang biasanya terjadi pada malam hari.